Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita masih belajar IPS kelas 8 semester genap, masih bab yang ketiga, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan Asia. Ketemu lagi sama Bu Asih. Untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan sama-sama kita perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian mempelajari uraian materi pada bab ini, kalian itu diharapkan mampu menganalisa model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Untuk maritim tentunya ini di bidang kelautan. Kemudian kalau untuk agrikultur itu tentunya di bidang pertanian. Baiklah anak-anakku sekalian, ini adalah peta konsep bab ketiga, yaitu yang kemarin sudah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Kita sudah pelajari minggu yang lalu yaitu perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Untuk kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Simak materi yang akan Ibu sampaikan. Berarti untuk materi pembelajaran kali ini kita sudah sampai kepada yang C, yaitu penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya masih ada satu lagi, yaitu yang D, akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bahas bersama-sama materi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Untuk mendukung kesediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sebab sektor ini merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Upaya peningkatan ekonomi maritim meliputi potensi maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia akan kita bahas satu per satu. Yang A, yaitu potensi ekonomi maritim di Indonesia. Akan kita bahas yaitu perbedaan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Kalau ekonomi kelautan itu merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim itu sendiri adalah merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Ini adalah perbedaannya, ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Kemudian, rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, di tahun 2010 terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Kemudian, beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot penyelam yang wajib dikunjungi para penyelam seperti di Bunaken, yaitu di Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, Labuan Bajo, dan Wakatobi.
Sumber daya alam yang besar dan letaknya strategis, yaitu berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan pengembangannya. Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh, baik di dasar maupun di atas permukaan laut, merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata perekonomian nasional. Berbagai kekayaan laut ini sebenarnya telah dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang, baik melalui metode produksi yang tradisional maupun berbasis teknologi. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah pembangunan yang dilakukan telah menempatkan sektor kelautan sebagai modal pembangunan yang unggul? Dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Gambarannya nyata, kondisi ini sejalan dengan pengelolaan sektor kelautan belum digarap dengan penuh perhatian dan kemauan. Hal ini terlihat dari potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan. Padahal produksi perikanan terus meningkat. Ini yang menjadi alasannya. Kemudian ada lagi yaitu daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan transportasi laut merupakan eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak asing. Kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan, mulai dari hulu maupun hilir. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Kemudian yang B, sekarang kita lihat bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terutama di sektor kemaritiman. Dengan demikian, iklim bisnis dan investasi maritim yang baik akan berkembang. Kita lanjutkan materinya. Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia, kemaritiman, dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Jika proses ini dapat berlangsung, maka pembangunan ekonomi maritim dipastikan akan dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Ini harapan kita semua di dalam sektor maritim. Kita berharap bahwa masyarakat itu akan dibawa ke arah kemakmuran. Kita bahas selanjutnya, pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Ini sudah ada arah mau dibawa kemana sih pembangunan di bidang kelautan itu? Ternyata sudah ada 4 tujuannya. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan selaku pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidayaan ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil.
kecil. Tujuan yang ketiga adalah terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Tujuan yang terakhir, yang keempat, yaitu menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Ini adalah 4 tujuan pembangunan di bidang kelautan. Kita lanjutkan materinya, anak-anak sekalian. Tetap semangat dalam belajar di rumah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kondisi ekonomi maritim di Indonesia itu seperti apa. Dilihat dari sektor pelayarannya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik ditinjau dari segi daya saingnya. Pasang muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang sehingga ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusianya di sektor pelayaran masih relatif rendah. Kita bahas yang B, yaitu sektor perikanan. Bagaimana sektor perikanan kita? Potensi sektor perikanan di Indonesia sangat besar. Dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Ini seharusnya. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional kita itu masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Ini keadaan sektor perikanan Indonesia pada saat ini. Sekarang kita bahas yang C, yaitu sektor pariwisata baharinya seperti apa di negara kita. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Kemudian selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Sekarang kita lanjutkan materinya. Ekonomi maritim di wilayah Asia Tenggara dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Keadaan ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis di mana fenomena maritim dunia telah muncul menjadi tantangan nyata bagi negara-negara, khususnya negara yang memiliki wilayah teritorial berupa laut. Seperti telah kita ketahui bahwa kawasan Asia Tenggara lebih dibatasi oleh wilayah perairan, di mana batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara lain. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN atau di negara Asia Tenggara. Kita lanjutkan yang C.
Bagaimana strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia? Oh, ternyata pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Ini ternyata sangat diperlukan. Namun besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional. Kebangkitan ekonomi kelautan di Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis darat menjadi pembangunan berbasis kelautan. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran, transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Semua produk dari pertanian, tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang, dan mineral, manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat. Di samping itu memacu percepatan perkembangan infrastruktur dan ketersinambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik industri perkapalan, diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Konektivitas maritim juga akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan harga serta kesenjangan ekonomi antar wilayah. Pembahasan kita lanjutkan dengan penguatan agrikultur di Indonesia. Penguatan agrikultur di Indonesia. Upaya peningkatan perekonomian sebaiknya diusahakan dengan peningkatan di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor agrikultur atau pertanian. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, sektor penghasilan pangan harus diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, apa sih dukungan pemerintah terhadap pengembangan agrikultur? Pemerintah sangat mendukung dalam pengembangan agrikultur antara lain berupa pemberian subsidi pupuk serta benih. Hal ini dimaksudkan agar produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk dapat bersaing, namun terjangkau. Selain itu, pemerintah juga selalu mengawasi harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani agar harga barang tidak terlalu rendah. Potensi agrikultur di Indonesia. Seperti apa potensinya? Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dan bentuk-bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Ini
Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman yang didukung kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggulan seperti padi, kedelai, kacang tanah, umbi kayu, dan berbagai varietas yang lain. Apa sih peran agrikultur di Indonesia? Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia merupakan peran penting antara potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Pasang terhadap pendapatan nasional dan cukup besar pasar terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian di Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Kita bahas yang C, yaitu hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, antara lain skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Ini hambatan yang pertama. Modal terbatas, hambatan yang kedua. Kemudian hambatan yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang masih sederhana. Hambatan yang keempat, sangat dipengaruhi oleh musim. Hambatan yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Hambatan yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Hambatan yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar itu dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga akan merugikan petani. Hambatan yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Hambatan yang kesembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Baiklah anak-anakku sekalian, yang masih semangat dan harus selalu tetap semangat dalam kita belajar IPS, kita lanjutkan materinya, yaitu strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Kira-kira apa sih strateginya untuk mengembangkan agrikultur di Indonesia? Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain eco-farming. Strategi apa sih eco-farming itu? Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya sektor pertanian yang ramah lingkungan dan integrasi dengan kreativitas lokal di setiap daerah di Indonesia. Kemudian strategi yang kedua atau yang B, yaitu distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini merupakan distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini memang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar setiap tahunnya.
Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Strategi yang ketiga adalah perbaikan irigasi atau strategi yang C. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan dan ketersediaan air untuk petani atau pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Ini ada gambar salah satu perbaikan irigasi yang sudah baik seperti ini. Masih ada lagi strategi yang lain yang dapat dilakukan di sektor agrikultur atau pertanian adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru masyarakat Indonesia. Mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dan meningkatkan produktivitasnya perlu ditingkatkan. Kemudian ada lagi, strategi selanjutnya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang menyerap pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia. Jalan misalnya, pelabuhan misalnya, listrik adalah sarana utama yang dapat mempercepat pertumbuhan di sektor ini. Sarana tersebut akan mempermudah distribusi hasil panen serta distribusi faktor produksi bagi petani. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, untuk materi kita hari ini selesai. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.